emas terjebak dengan kondisi sideways, demikian pula dengan pound sterling, dan kali ini sedikit rebound dari crude oil. Tapi kira-kira apa yang akan menjadi faktor penggerak market untuk malam ini? Masih berkutat kepada Fed speaker, dan kali ini nggak tanggung-tanggung kita akan menghadapi 7 native speaker dari Federal Reserve. Termasuk juga di pertengahan malam atau di penghujung penutupan sesi New York atau mendekati penutupan sesi New York, kita akan melihat kembali negosiasi debt ceiling antara Presiden Joe Biden dengan para petinggi Kongres, termasuk salah satunya adalah McCarthy. Ya, diawali dengan data ekonomi malam ini, kita akan melihat dari data-data, salah satunya adalah yang akan dimunculkan dari Jerman, yaitu economic sentiment dari ZEW, dan diperkirakan akan menjadi topik utama dari mata uang euro. Tapi kali ini diperkirakan kurang lebih proyeksinya adalah turun ke minus 5,3. Dan kita akan mungkin melihat akan ada potensi penurunan dari sisi euro USD. Lalu kemudian ada statement dari Loretta Mester di jam 7.15. Dan dilanjutkan dengan sisi data ekonomi, ada dari Canada, inflation, dan juga United States atau US retail sales. Yang kemungkinan itulah yang akan menjadi core utama para pelaku pasar atau perhatian utama para pelaku pasar. Dengan ekspektasi retail sales mengalami penguatan di angka 0,8%. Nah, kira-kira apakah ini akan mengganggu juga sentimen yang mengharapkan Fed akan berhenti segera dari kenaikan suku bunga? Tentunya kalau kita bicara tentang retail sales, berarti di situ akan kita lihat menggambarkan situasi tingkat permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Artinya belanja konsumen itulah yang akan kita lihat sebagai tingkat permintaan, dan mungkin saja justru akan menggambarkan secara keseluruhan kenapa inflasi Amerika masih tetap dikatakan tinggi, walaupun kemarin kita sudah lihat di turun 4,9%. Lalu kemudian di malam hari 19.55 kita akan lihat Bostic kembali bicara setelah kemarin juga ada 3 penampilan dia di beberapa media. Lalu kemudian di malam harinya juga ada Michael Barr dan juga John Williams. Ya, saya tidak akan menyebutkan industrial production karena menurut saya datanya mungkin walaupun kita sebut itu adalah orange dan efeknya medium, tapi kemungkinan dampaknya akan kalah dengan retail sales dan termasuk juga para Fed speaker. Lanjut dengan ulasan minggu lalu ya, atau di awal pekan ini kita sempat melihat mengintip sejenak kira-kira fokusnya apa saja yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Ada retail sales China, labor market dari UK, retail sales Amerika, dan Fed Powell speech. Yang ternyata 2 hal sudah dirilis pagi ini, yaitu retail sales China, dengan baru juga kita lihat di jam 1 adalah data ketenagaan kerjaan dari Inggris. Bagaimana hasilnya? Retail sales China ternyata meleset dari perkiraan para analis dengan data menunjukkan penurunan di angka 5,6%. Ya, retail sales-nya sendiri berada di 18,4% dari proyeksi 21%, dan bisa dibilang ini melesetnya tidak terlampau jauh sebenarnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan previous 10,6%, seharusnya dia akan menjadi data yang cukup bagus. Jadi nothing to worry about it ya, tapi masalahnya adalah responnya memang cenderung negatif, terutama kita bisa lihat dari pasar Hang Seng. Nah, tapi industrial production-nya berada di angka 5,6%, meleset dari forecast ataupun proyeksi 10,9%. Ya, katakanlah ini meleset sekitar 4,3%. Ya, dari data previousnya masih cenderung naik juga. Sebenarnya jadi keseluruhan dia ada kebangkitan memang atau ada proyeksi yang cukup meningkat, walaupun masih mengecewakan, cenderung meleset dari apa yang diharapkan oleh para analis. Tapi respon berikutnya kita akan tetap melihatnya sebagai kebangkitan dari China, karena posisinya mereka sudah mulai aktif dan diharapkan kembali menjadi sisi bisa dibilang yang paling inti di antara negara-negara Asia lainnya. Kemudian yang akan kita lihat adalah data pekerjaan Inggris yang ternyata unemployment rate dirilis dengan angka 3,9% dari ekspektasinya 3,8%, bahkan naik dari angka previous. Nah, sayangnya kenapa kok malah kita melihat data pound sterlingnya malah turun? Ya, kalau kita perhatikan ada penekanan sampai teritori 1.2487, tapi apakah itu akan berlanjut atau tidak, semuanya akan bergantung pada sisi teknikal yang akan kita kupas di sisi video yang terpisah. Nah, sementara yang membuat perkiraan saya adalah dia cenderung turun atau tertekan adalah employment change atau perubahan ketenagakerjaan, yang kita lihat di sini sebagai sisi yang paling kuat di 182.000 dibandingkan dari proyeksi 160.000. Jadi jelas kemungkinan yang memberikan dampak negatif kepada pound sterling untuk sementara waktu ini. Walaupun sampai saat ini kita juga sempat melihat potensinya dia mulai rebound perlahan.
Nah, tingkat pengangguran Inggris yang naik ke 3,9% ini tentunya akan menjadi gambaran terkait dengan data inflasi yang akan dirilis di kurang lebih di akhir bulan atau mendekati akhir bulan, di sekitar tanggal 24 atau 23 Mei. Nah, apakah data ini justru memberikan gambaran bahwasanya apa yang terjadi selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan terakhir ini kecenderungan memunculkan kecurigaan? Mungkinkah tanda-tandanya ini sudah mengganggu kepada sektor ketenagakerjaan? Kalau ya, sebetulnya kita bisa mengharapkan mungkin BOE mulai sedikit demi sedikit menarik diri untuk siklus kenaikan suku bunga. Ya, seperti yang dikatakan oleh Andrew Bailey, Gubernur BOE di pertemuan BOE kemarin. Lalu kemudian dari Fed Speaker, kemarin kita memunculkan ada 5 nama Fed Speaker yang tampil dan kita ambil 3 besar yang menurut kami inilah pernyataan yang cukup positif dan juga bisa dibilang mungkin hawkish dan dovish cenderung berimbang. Ya, pertama dari Raphael Bostic yang mengatakan dia sangat setuju dengan jeda suku bunga dan kalaupun misalkan terjadi voting dan dia menjadi anggota untuk voting di bulan Juni nanti, dia akan kecenderungannya memilih untuk jeda suku bunga. Tapi hati-hati, dia bilang dia tidak melihat ada potensi untuk melakukan pemangkasan suku bunga setidaknya sampai akhir 2023. Dan kebijakan yang paling layak adalah menurut dia wait and see sampai at least terlihat efek dari pengetatan itu seperti apa. Ya, saya mengkategorikannya ini adalah perubahan yang cukup drastis dari seorang Bostic karena biasanya dia cenderung hawkish terkait dengan kebijakan moneter, tapi mungkin proyeksi dia sudah bukan lagi terkait dengan kenaikan suku bunga, melainkan wait and see. Ya, artinya juga sebetulnya dia tidak mendukung pemangkasan. Nah, sementara kalau dari Austin Goolsbee, sebetulnya ini adalah sisi dovish-nya. Efek dari yang dilakukan oleh Fed, yaitu kenaikan suku bunga, menurut Austin Goolsbee, menunjuk kepada efek perbankan yang seharusnya stres ataupun ketegangan ataupun kekhawatiran di risiko perbankan, sebetulnya itu bukan efek yang kecil. Menurutnya Fed justru harus memperhitungkan kembali, memperhitungkan ulang terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukannya dalam 1 tahun terakhir. Ya, dan juga dia menekankan terkait dengan perlunya menekankan kepada data terkait dengan data ekonomi terbaru, apakah inflasi sudah cukup rendah apa tidak. Walaupun angkanya bisa terbilang masih cukup jauh ke angka 2% keinginan dari Fed, tapi menurut Goolsbee itu sudah relatif lebih lunak. Nah, sementara dari Kashkari, sisi lain sebelumnya dia cenderung dovish lalu kemudian berubah kepada sisi hawkish dan kali ini kemungkinan dia juga berada di sisi dovish atau less hawkish sebetulnya. Walaupun ya kita kategorikan dovish itu berarti menandakan adanya kemungkinan cut rate ataupun pemangkasan suku bunga. Well, Kashkari mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Fed, jadi dia tidak melihat ada kepentingan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi saya kategorikan ini adalah less hawkish, jadi tidak ada tanda-tanda untuk pemangkasan seperti apa yang dikatakan oleh Bostic. Nah, kemudian masalah inflasi sendiri kemungkinan juga masih dinilai terlalu tinggi dan Kashkari lagi-lagi mengingatkan jangan tertipu dengan data-data yang cukup bagus setidaknya dalam 1 bulan terakhir. Jadi menurut dia, data harus secara konsisten menunjukkan apakah data tersebut memang kuat atau cenderung lemah. Ya, ada pergeseran di sana karena data bagus yang disebutkan berarti kita refer to NFP yang sebelumnya dirilis di angka 253K. Ya, kalau kita melihat dengan siklus yang ada, maka kemungkinan kita harapkan nanti data NFP di bulan Juni atau data bulan Mei yang dirilis di bulan Juni kemungkinan diharapkan sedikit melemah. Ya, mungkin ada tanda-tanda ke arah 200.000 atau bahkan 220.000 kembali. Dan hati-hati, malam ini ada 7 orang Fed Speaker yang akan tampil, diawali dengan Loretta Mester, kemudian Raphael Bostic, Michael Barr, dan Thomas Barkin. Lalu kemudian di pertengahan malam, lanjut lagi dengan John Williams, Austin Goolsbee, dan juga Lori Logan. Ketujuh orang ini adalah orang-orang yang notabene mayoritas memiliki hak suara untuk voting di FOMC bulan Juni. Jadi tolong dengarkan apa yang mereka sampaikan terkait dengan rencana kebijakan di bulan Juni. Mayoritas diperkirakan akan cenderung melakukan penahanan suku bunga, yaitu jeda suku bunga. Tapi kalau ada satu saja yang mencerminkan kemungkinannya adalah untuk pemangkasan suku bunga, maka mungkin kita akan melihat dolar akan relatif tertekan. Tapi kalau tidak, well, hati-hati, kemungkinan kita akan melihat emas kembali turun di bawah 2000. Bahkan saat ini kita sudah melihat sampai angka 2002. Cukup strategis karena tadi pagi kita sempat melihat potensinya itu adalah kurang lebih mirip dengan apa yang kita inginkan saat ini. Nah, tapi apakah nanti malam
ini berarti sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Tunggu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa karena kita masih banyak data ekonomi, retail sales, kemudian Fed speaker dengan 7 orang yang tampil, dan terakhir kita akan mendengarkan dari hasil pertemuan Biden dan juga Kongres. Kali ini mereka akan kembali bertemu dan jadwal semula yang akan dilakukan di hari Jumat batal, kemudian diundur dan akan dilakukan di hari Selasa ini. Kurang lebih di jam 2 dini hari, hati-hati teman-teman. Kurang lebih mereka akan memberikan ataupun bernegosiasi. Satu hal yang harus kita catat adalah Kevin McCarthy, Ketua DPR Amerika, mengatakan bahwa dirinya ragu akan dicapai kesepakatan. So, kalau minggu lalu di hari Kamis dan Jumat kita mendapatkan dolar sebagai safe haven, apakah mungkin malam ini ataupun bahkan dini hari nanti kita akan mendapatkan emas sebagai safe haven? Itu yang akan sangat dinantikan dan cukup menarik. Kelihatannya pergerakan dolar sudah mulai terhambat untuk kenaikannya dan emas mulai menunjukkan tanda-tanda sulit untuk tembus di bawah 2000. Kalau itu yang terjadi, Anda tinggal cek dari teknikalnya apakah sudah layak untuk melakukan rebound ataupun reverse strategi atau tidak. Dan ditutup dengan pertengahan malam adalah Lagarde speech. Ya, Christine Lagarde, Presiden ECB, beberapa kali sempat memberikan pernyataan komentar yang cukup hawkish dan cukup meyakinkan bahwasanya ECB masih belum selesai dalam jalur kenaikan suku bunga, dan mereka menilai bahwa kemungkinan potensi tersebut masih bisa dilakukan at least sampai bulan September. Ya, ini adalah salah satu bank sentral yang cukup kompak menurut saya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh BOE, di mana Bank of England kecenderungannya ragu dan juga dilematis, dan kita masih tetap melihat keraguan tersebut dari sisi Gubernur Bank of England, yaitu Andrew Bailey. Apakah Lagarde masih tetap mempertahankan sisi hawkishnya atau tidak? Well, secara garis besar sebetulnya bank sentral akan berkomitmen terkait dengan tekanan terhadap inflasi untuk kembalikan target ke 2% dan semuanya based on data. Jadi saya rasa ini masih cukup terbuka untuk pernyataan yang cukup hawkish. Ya, jadi ada beberapa poin utama di situ, tapi kalau kita lihat berarti data ekonomi hanya berkisar kepada data retail sales Amerika di malam hari, tapi sebelum itu di jam 4 akan ada data dari economic sentiment Jerman yang juga kemungkinan volatility akan mendampak kepada Euro USD. Apakah kita akan mendapatkan penurunan atau tidak? Lalu kemudian juga terkait dengan Fed speaker dan negosiasi debt ceiling. Ya, jadi perhatikan dengan beberapa data yang strategis tersebut.